Semangat pagi. Sekarang saya ingin berbagi mengenai manajemen. Manajemen adalah ilmu yang dibutuhkan di semua bidang, baik bidang IT, bidang marketing, bidang bisnis, seni, bahkan dalam kehidupan pribadi. Manajemen sebenarnya hanya terdiri dari 4 pilar yang kalau disingkat disebut PODC. Yang pertama, plan. Kedua, organize. Ketiga, direct. Dan keempat, control. Planning ini adalah tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan proses utama yang paling penting. Tanpa adanya tahapan tersebut selesai dilakukan dengan baik dan benar, 2, 3, 4 ini pasti akan hancur. Jadi harus dimatangkan. Bisa dari sisi resources, sumber daya, kemudian menjawab pertanyaan 5W 1H. Kalau saya pribadi, 5W 1H ini saya singkat menjadi AMD BKS. Artinya bagaimana? Berarti yang pertama, apa? Apa yang hendak kita capai? Semua harus berangkat dari tujuan. Sehingga yang kita lakukan itu lebih optimal, lebih terarah. Ibaratnya saya mau jalan-jalan ke satu tempat, ke puncak di weekend, itu merupakan satu tujuan, puncak. Kalau saya cuma sekedar saya ingin refreshing di weekend, berarti refreshingnya di mana? Jadi tanda tanya kan? Saya jalan-jalan ke komplek, keluar dari komplek itu termasuk refreshing, jadi masih ambigu. Jadi harus jelas. Yang kedua adalah mengapa? Mengapa ini lebih ke arah motivasi awal. Kalau ada tujuan dengan adanya motivasi itu pasti lebih punya semangat untuk mencapainya. Yang ketiga, di mana? Keempat, bagaimana? Bagaimana ini adalah tindakan konkret. Tindakan konkret maksudnya dari motivasi tersebut itu kan suatu masih bentuk kalimat. Kalimat harus kita buat lebih spesifik lagi. Oke, saya mulai dari tahapan mana? Kembali saya ambil contoh jalan-jalan refreshing tadi ke puncak. Berarti tindakan konkret untuk merealisasikannya, saya harus pastikan pekerjaan diselesaikan sebelum weekend. Yang kedua, saya harus siapkan mengenai konsumsi untuk dibawa ke sana. Siapa saja dari sisi transportasi, jam berapa, target sampainya jam berapa, rencana mau barbecue, kemudian ajak siapa. Itu adalah tindakan konkret yang harus di breakdown. Ini adalah berarti bagaimana. Kelima, kapan. Ini adalah waktu. Keenam, siapa saja. Jadi tadi sudah sempat saya jawab. Sebenarnya kalau udah bagaimana ini terjawab, sebenarnya tanpa kita sadari, kapan dan siapa itu udah satu paket. Nah, ini disebut bagian dari perencanaan. Berikutnya adalah organize, organisir, kita kelompokkan. Kalau single factor ya, saya bilang seorang diri membuat perencanaan itu boleh. Tetapi dalam tindakan konkret misalnya tadi mau belanja untuk weekend tersebut jalan-jalan, kemudian saya mau sediakan transportasi, kalau diri sendiri yang selesaikan, itu mungkin memakan waktu lebih lama. Bahkan bisa jadi goal di awal mau refreshing jadinya batal. Jadi harus dibagi. Siapa bantu saya untuk mengurus transportasi? Nah, si yang satu lagi, orang teman satu lagi, dia yang spesial ngurus pemberian konsumsi. Nah, di sini kita harus pembagian tugas. Itu yang disebut sebagai organize. Pembagian tugas ini belum ditujukan kepada siapa ya, masih kita breakdown. Pembagian tugas kepada si A, si B, dan si C. Kemudian kita lakukan direct. Direct ini sebenarnya adalah disebut sebagai delegasi. Baru kita tunjuk kepada siapa? Kepada si A, kepada si B, kepada si C. Biasanya kalau di dunia profesional, penunjukan tersebut berarti memberikan tugas. Tugas belum tentu mampu dijalankan dengan baik dan benar. Makanya ada tindakan yang terakhir yang disebut kontrol, pengendalian, atau pengawasan. Kita pastikan yang sudah kita delegasikan, yang sudah kita tunjuk, dia laksanakan dengan baik. Andai kata tidak dilaksanakan dengan baik, berarti kita harus pikirkan apa? Pikirkan plan B. Plan B di sini balik lagi di bagian organize. Plan B atau rencana B. Manajemen ini dari 4 pilar, plan, organize, dan control.
Sebenarnya dari atas jalan sampai ke bawah, tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa balik satu step. Seperti yang tadi dibahas, ketika saya tunjuk seorang ternyata nggak bisa dilakukan dengan baik dalam tahapan pengawasan, saya mau gak mau harus balik lagi di organize, rencanakan plan B. Atau bisa jadi kita rencanakan dulu di awal, sehingga kalau udah masuk ke step berikutnya, tidak harus lagi mundur. Dikaitkan kepada entrepreneurship atau kewirausahaan, itu lebih penting lagi peranan manajemen. Jadi semuanya harus dibuat PODC-nya secara matang. Karena apalagi entrepreneurship berarti kita udah mulai matangkan, kita udah mulai buat branding, udah sampai di titik sana. Kalau mau mundur kayak sayang kali waktu kita. Nah, disinilah peranan manajemen untuk entrepreneurship, pastikan dibuat secara matang, baru kita mulai jalankan. Yakin, manajemen itu adalah tolak ukur kesuksesan untuk mencapai tujuan. Terima kasih.